Sosok pasangan pria dan wanita ini memiliki gen yang sama dalam menjalin hubungan kasmaran. Sebenarnya kami kan memang sering tuh kemana-mana berdua gitu kan, tapi bukan cuma sama dia, sama teman-teman yang lain juga gitu. Dari pertemanan itulah kenapa bisa ada rasa nyaman. Bagi mereka, cinta itu seperti gelombang yang membawa cinta mereka ke dasar laut, hingga akhirnya bisa menemukan satu titik, yaitu kebahagiaan. Situasi dingin dulu, baru diomongkan lagi. Nah, kebaikan. Tapi mereka tetap selalu melangkah dalam satu visi demi mencapai tujuan bersama dalam membangun suatu bahtera keharmonisan. Ketika sudah nikah tuh saling sama-sama membahagiakan dengan mencoba hal-hal baru gitu kan. Siapakah dia? Kembali lagi bersama saya Asvin Anwar di program Di Balik Jendela Kehidupan. Hengki Monik. Apa kabar Hengki Monik? Baik. Baik ya. Baik banget. Selamat datang ya di studio kami di program Di Balik Jendela Kehidupan. Gitu kan, alhamdulillah sudah menyempatkan waktu kalian berdua. Kemarin sudah kontak juga Monik, ternyata selisih ya, ada kita gitu. Kesibukan. Gimana di masa pandemik ini kesibukan kalian? Untuk saya sendiri sih itu kesibukannya. Memang di masa pandemi ini kan kita melakukan aktivitas di rumah. Ya mungkin saya sekali mengajar skripsi sih, Bang. Skripsi ya? Ya, skripsi sama ya adalah saya tentang kegiatan trading. Kalau Monik? Kalau saya sih mencoba resep baru. Maksudnya dalam bidang apa nih? Dalam bidang masak-masak. Oh, masak-masak kuliner ya. Tapi support aja tuh. Support. Oke nih. Cerita keseruan siapa tahu ada sedikit menghibur. Kalian berdua nih pasangan yang paling hits ya. Wih. Di kampus Unikarta. Iya, banyak yang bilang. Makanya apalagi kan sekarang lagi viral-viral nih. Harta tahta ditambahkan misalkan harta tahta orang tua, harta tahta pacar, harta tahta uang. Nah, sekarang harta tahta Hengki dan Monik. Nah, ikonnya. Gimana ya? Iya sih, dengar sih. Tapi saya nggak tahu ya, perasaan tuh kalian berdua nih biasa-biasa aja gitu nah. Yang bikin hits tuh apa gitu nah, Bang? Yang bikin hits tuh unsurnya apa gitu nah? Yang membuat kami tuh jadi perbincangan orang. Ya mungkin ada yang negatif, ada yang positif. Cuma kan ya apa ya? Santai aja sih gitu nah. Kita menanggapinya. Kalau menurut Hengki sendiri ada tanggapan ya? Mungkin lagi viral ya terkait kalimat harta tahta wanita, harta tahta uang yang tadi saya bilang. Nah, tanggapan Hengki tuh gimana, seperti apa? Saya tidak mengikuti itu ya, Bang ya. Harta tahta wanita. Ya cuma memang kalimat itu kan sering terdengar memang kan dari dulu kan. Ya memang dari dulu memang tiga itu sih memang ibaratnya seperti cobaan laki-laki ya. Dari tahta, jabatan, dan wanita. Ya menanggapinya coba seperti apa menanggapinya ya? Biasa-biasa aja. Gitu ya. Memang ya tergantung orang, balik lagi ke orangnya lagi sih. Memang kebanyakan memang itu sih masalahnya, memang cobaan tuh. Kalian ini kan kalian ya mungkin pernah dengar ya di kampus, kalau memang di kampus itu ada nominasi gitu kan, nominasi pasangan paling top, mungkin kalian gitu kan. Ya, nah mungkin ya. Nah, kalian pernah dengar gak kalian kok jalan berdua terus gitu kan, memang apa-apa saling berdua gitu. Sejak kapan kalian ini berdua terus begitu kan? Ya untuk dari kapannya itu mungkin dari ya awal jadian, Bang ya. Keduanya itu kan sering berduanya. Jadi mungkin memang awal memang pendekatan sih, memang kayak mengetahui lebih lanjut kan seperti apa dia, terus tuh tentang cerita-cerita. Akhirnya ya saling bertukar cerita lah awalnya. Akhirnya ngobrol masuk gitu enak, Bang. Jadi kemana-mana ya.
Mana stres itu apa? Ada kesukaan yang sama gitu nah, tentang makanan apa. Jadi memang dari hobi dari makanan. ya hampir tapi memang ada perbedaan yang memang Oh, ya adalah wajar Ya. pasangan. Pokoknya Kalau dari- Moni sendiri gimana? Karena kan saya tuh ya gimana ya, awalnya sih dari sejak berteman itu sebenarnya tuh saling merangkul. Saya senang merangkul teman gitu nah bang. Jadi ya awalnya kami kan memang sering tuh kemana-mana berdua gitu kan, tapi bukan cuma sama dia, sama teman-teman yang lain juga gitu. Tapi ya dari pertemanan itulah kenapa bisa ada rasa nyaman. Iya. Satu karakter lah. Satu karakter ya. Tadi ya sedikit gambaran cerita apa ya bahasa Inggrisnya? First love ya kalau nggak salah. Oke, kalian ini kan banyak nih yang bilang ya. Kalian ini ada kemiripan dari Jen kan? Wajahnya, ya kan? Tingginya hampir sama, ya kan? Dari Jen tuh kelihatan. Ya pernah nggak ada yang ngomong gitu? ada sih. Ada kan? Ya, ada Nah, mungkin ya 5 atau 6 mungkin. Hampir 10 orang ya? Iya, bukan cuma 10 teman, orang. jadi keluarga lain juga ada yang bilang juga. Bahkan orang yang nggak tahu mungkin tuh adik kakak Iya. kali, ya kan? Ya kan? Padahal Sering dianggap, nggak dianggap gitu kan mungkin ya. Nah, pasti tadi pacaran sudah lama. Kalau boleh tahu ada 5 atau 3 tahun? 4 tahun. 4 tahun. Tanggal 15 4 tahun. 4 tahun gitu kan. Nah, saya sebelum kita masuk nih, biasa ada game ya. Saya ingin mengetes kekompakan kalian nih. Oke. Ya kan, dengar-dengar kan kalian nih kemana-mana berdua dan kompak gitu kan. Nih, saya ada game. Pilih satu kata yang kalian ingat aja. Saya mau lihat nih kekompakan kalian nih. Bukan hanya dari chemistry soal percintaan, tapi chemistry dari soal game juga, satu pemikiran. Oke, siap ya? Oke. Harus kompak ya jawabnya. Kalau nggak cepat kompak- Ya, cepat ya. Kalau nggak kompak gimana? Kita harus jalanin istri dulu. Masalahnya kami ini sering berdebat bang, kayaknya Iya. di kompak. Nah, itulah yang orang lain yang Iya. melihatnya kan. Iya. Bahkan kami hal kecil, Kami berdebatkan. Iya. Oh, hal yang nggak masuk akal kan, debatkan ya. debatkan pokoknya. Bener-bener keren. Tapi seru sih di situ tuh. Iya. Soal pacaran gitu. Oke, kita mulai. Sungai Mahakam. Panjang. Bingung. Aduh, enak tes lagi sih lagi. Nah, nanti ada game lagi sama game kayak ini. Kota Raja. Garong. Itu normal lah. Iya, normal. Umum gitu. Nah, terus pemilik owner dimsum. Jadi Monica. Saya mau bilang mau nikah di semua. Oh, ini dimsum ya. Patung Lumbus Wana. Pulau. Berarti kalian kalau diskusi Monik yang ini ya, yang agak lembet ya jawabnya. Belum tentu bang. Karena dia yang Belain dia. kan dia yang suka ngegas duluan. Iya. Nih, gimana? Oke ya. Nih dua lagi. Kampus Unikarta. Ungu. Bilang ungu. Fakultas Hukum. Unikarta. Kita lanjut ya. Nah, di masa pandemi ini kan kalian beraktivitas kesibukan masing-masing ya. Entah itu soal kuliah, entah itu kesibukan di rumah maupun apapun itulah. Nah, yang tadi kita bilang dari kesibukan kalian berdua, pernah gak kalian ini salah satu sibuk masing-masing, gak harus berdua gitu? Siapa dulu yang jawab? Untuk itu tuh maksudnya tuh sibuk gimana bang? Sibuk masing-masing gimana maksudnya? Ya, setiap ada misalkan kayak skripsi, kayak kerjaan, kalian tuh selalu berdua nih. Pernah gak dalam kesibukan kalian masing-masing lah kesibukannya gitu? Mau bisa dulu misalkan seminggu kita, pernah gak begitu? Nggak pernah sih. Berarti setiap minggu tuh Enggak berdua terus. enggak berdua. Misalkan kesibukan memang ada di rumah masing-masing ya. Ya di rumah Iya. masing-masing. Cuma kalau Itu keluar kalau seminggu memang
kalau pandemi emang pernah ketemu emang. Ya cuma tetap komunikasi, Iya, tetap Komunikasi ya. komunikasi tetap jalan. Iya. Memang kalian kan satu jurusan yang hukum Iya. ya, gitu kan? Nggak ada niat dulu ngambil jurusan yang berbeda gitu. Ada nggak? Sebenarnya tuh Apa memang ada janjian? sebenarnya tuh kami ini kenal pun waktu habis PK2 murni. PK2. Iya, karena dia kan udah pernah duluan kuliah di Samarinda. Itu. Jadi saya tuh ya murni temanan gitu. Nggak ada buat janjian atau apa, karena pada saat itu juga saya masih punya pacar juga gitu. Iya. Oh, makanya yang tadi dia bilang cocok lah, ada kecocokan Iya, gitu ya. gitu. Gitu, ya. Nah, sebenarnya jujur loh, kalau di kampus ya, mungkin yang bagian jombloan maupun jomblowati, mungkin ngeliat kalian tuh iri ya, saling berdua romantis gitu ya. Terus sebenarnya apa? Terasa gitu. Nah, kalau orang sekarang terasa milik kita berdua. Nah, tapi dari sisi negatif ya, bicara orang yang tadi yang saya bilang awal, sebenarnya kalian tuh diomongin begitu berisik gak sih? Ya pada awalnya sih bang, ya dia sih sering sih nggak dapat kabar gitu dan ngomongin saya, cuma ya pada awalnya memang kayak oh gitu, yang mana orang yang awalnya ingin tahu kan. Iya. Cuma lama kelamaan kayak ngapain digubris gitu nah. Iya. Kalau kita nggak ada salah kan, baru anu kan ya sudahlah. Ngapain diurusin. Iya, namanya juga netizen ya. Yes. Gitu kan. Walaupun kita berbuat baik sekalipun, Benar. Pasti ada yang tidak suka, Bang. Iya, benar. Monik, untuk Hengki, nah sebentar lagi kan mungkin kalian akan lulus, ya kan? Akan lulus di wisuda atau sarjana. Ada gak keinginan memang jenjang ingin melamar satu sama lain gitu kan? Setelah pasca lulus gitu kan? Ada gimana nih tanggapan? Atau gak Monik atau Hengki dulu? ya, jadi untuk keseriusan kan ini berarti kan Iya. ada sudah ada, saya sih ya sudah ada planning ya, insya Allah mungkin tahun depan ingin melamar. Cuma untuk sekarang kan mempersiapkan dulu kan semuanya. Iya. Itu sih memang, dan Monik guys, memang saya ada apa namanya kayak saya beritahu sih, memang saya janjikan memang, dan insya Allah akan saya laksanakan di tahun depan, insya Allah lamarannya. Amin. Ya. Kalau Monik? Tinggal menunggu sih, Bang. Ya, kalau saya pribadi sih tinggal menunggu. Tapi sebelum hal itu terjadi kan, saya juga pasti ada cita-cita yang ingin saya realisasikan juga gitu kan. Saya ingin ya berkontribusi lah buat orang lain gitu, antara apapun itu gitu. Menggapai cita-cita saya sambil menunggu pinangan dari laki-laki yang saya cintai gitu. Kalau romantis kamu Bang. Dulu memang sih Kak, kalau memang kata orang ya kayak abang nikah muda, abang usia nikah 27, memang lebih baik nikah muda, takutnya anaknya supaya enak kan. Kayak seperti adik kakak gitu kan. Tapi kalau misalkan perempuan, rata-rata kan kalau perempuan nikah di atas 25, wah udah mulai ketuaan gitu kan. Kalau laki-laki kan maksimal itu 30 ya. Memang hal yang wajar, tapi kan kalau kita banyak yang bilang, kalian sempat gak trauma? Ngapain sih nikah muda gitu kan? Lebih baik urus dah karir masing-masing gitu. Atau nggak ada, mohon maaf, intervensi dari belah pihak, orang tuanya Hengki, orang tuanya Monik gitu. Apa memang dari belah pihak itu setuju gitu? Ya cepet aja lama gitu. Untuk di kedua belah, kalau di keluarga saya sih Iya. mungkin ya tidak ada intervensi apapun, jadi memang tergantung dari saya sendiri. Kalau sendiri ya. Dan untuk dari yang abang tanyakan, ada trauma atau gimana gitu kan? Iya. Sebetulnya kalau pikiran tuh ada juga bang, misalkan mau nikah cepat kan? Iya. Ini pikiran nih, mungkin semua orang mikir gitu ya. Benar. Kayak kalau mau nikah ini mau makan apa sih nanti? Iya. Terus tuh hidup ke depannya kayak mana? Kalau punya anak gimana nih makannya? Iya. Ya kan? Ya cuma memang saya pikir dan saya pikirkan. Untuk sekarang sih memang saya kayak apa ya, memang dari sekarang mempersiapkannya. Cuma untuk tahun depan saya memastikan bang. Jadi misalkan ya meskipun nggak nunggu mapan terus, nggak menunggu mapan sampai mapan ya rezeki itu pasti ada aja. Benar ya. Dan Tuhan yang Iya. Kalau Monik gimana tanggapannya? Ya kalau saya sih mapan atau tidaknya dia suatu saat kan ketika melamar saya,
saya akan terima dia apa adanya gitu nah. Dan saya juga pasti, saya bukan tipe cewek yang berdiam diri terus gitu, saya akan bantu juga gitu nah. Bagaimana kalian bisa terus saling berkolaborasi satu sama lain. Wih, beruntung kamu kira mas. Udah satu cantik ya, satu ganteng lagi, beruntung. Masih anaknya bestran Arab. Kalau anak saya bestran ini Portugal, Purwokerto Tegal. Oh, bukan asli Tegal. Oh. Enggak, saya kan Sunda kan. Oh, Sunda. Dapat istri Kutai Dayak. Oh. Makanya saya Portugal. Portugal Tegal kan terbiasa. Gak biasa kan gitu kan, kalau orang pasti prediksi, wah wajahnya Arab nih bestran, wajahnya bestran misalkan ke timur-timuran, ke Asia-Asiano pasti anaknya kayak China, entah itu Arab ya kan. Nah, tapi ya gitu semoga langgeng lah kalian ya kan. Iya. Nah, Amin. tapi beruntung sekali gitu kan, kalian memang saling melengkapi gitu kan. Ada juga biasanya kalau satu pasangan yang lain kan ada intervensi dari keluarga, udah gini kan. Nah tapi kan melihat kesibukan kalian ya, pasti kan salah satu ada yang memiliki kesibukan di luar kan. Nah kalian ini saling mendukung nggak sih? Misalnya Hengki nih sibuk, saya mau ikut ini, Monik saya mau ikut ini juga nih, saling dukung nggak sih? Kalau saya pada awalnya sih bang inilah tentang dia ikut. Nah dia sering mau ikut apa ya? Terus sekarang sih apalagi di masa pandemi. Dulu kan waktu sebelum pandemik dia kayak macam sih mau ikut dayung apa-apa. Bahkan nantinya kan saya akhir pandemi ini kan dia sering kayak ibarat kita kalau di rumah sendiri kan sumpah stres kan. Iya. Akhirnya dia mau ikut kegiatan ya nggak apa asal positif seperti kayak contohnya ikut gabung partai. Kan positif tuh kan untuk demi partai apapun lah. Iya, terus itu kegiatan yang membawa hal positif ya sudah. Iya, benar. Penting support aja iya. Ya. Yang penting kan apa jangan putus komunikasi lah gitu kan. Nah, ya ini juga kan salah satu ini kita klarifikasi nih untuk netizen kan yang di luar sana kan, yang tuh berdoa terus, lengket terus, ada yang salah satu mungkin iri dengan kedekatan kalian, ya kan, romantis kalian, gitu. Ya wajar lah. Ya sebenarnya kami sebenarnya saya tuh heran juga teman, kenapa sampai bisa jadi perbincangan banyak orang karena kedekatan kami. Bukankah di Unikarta itu banyak kan pasangan yang lebih maksudnya pasangan yang ya saling seperti kami gitu, bukan cuma kami kan. Cuma ya saya bingung aja sih, bahkan yang nggak kenal pun jadi kepo terus jadi ikut-ikutan juga membicarakan gitu, padahal kan mereka nggak kenal. Cuma mereka kenal gitu lah, kalau mau kenal kenalan gitu kan. Memang di antara kami berdua ini bang, memang kalau orang nggak kenal bilangnya sombong atau gimana ya? Iya. Begitu ya. Ya cuma gimana ya? Kalau orangnya kenal sama kami bang, pasti tahu karakter kami gimana. Iya. Ya begitu. Yang penting say hello aja kan sapa ya. Benar. Ya itu. Gini nih. Satu lagi nih yang buat abang penasaran ya, mungkin juga. Nah, kalian ini kan memang ada jenjang untuk serius tadi ya, ingin memperpinang lah, memperpinang. Kalau bahasa sekarang tuh dengan Bismillah lah. Bismillah menghalalkan. Iya. Nah, ketika kalian sudah insya Allah jadi ya jodoh kan Tuhan gitu kan. Nah, di kalian ini tetap berkarir kah? Tetap berkarir di luar kayak Monik nih, gabung ke partai maupun di organisasi lain. Hengki misalkan dia juga gabung di tempat lain juga organisasi. Nah, tetap nggak komitmen yang awal ini dibangun sampai sudah nikah maupun punya anak, kesibukan masing-masing, atau memang saya aja deh cari kesibukan Hengki aja sebagai kepala rumah tangga atau Monik jaga rumah. Jadi untuk masalah itu kalian udah ada sudah gitu ya? Sudah ada itu bang, planning sudah ada planning. Jadi dia tetap ingin, dia kan saya lihat sih memang dia ini wanita karir tipenya. Iya. Jadi ya untuk pokoknya sesibuk apapun dia intinya gitu bang. Iya. Pokoknya harus ingat misalkan sama keluarga itu ya sih pokoknya. Jadi mau ngapain aja untuk berkarir ya sudah. Iya. Gitu. Nah Monik pegang tuh janjinya ini kan direkam. Ada videonya kalau kawan kalau nikah ini kan kamu nih videonya. Ya. Gimana Monik? Kita ini kan hidup cuma sekali di dunia bang ya. Ya masa sih dalam pikiran saya
20 tahun ke depan 20 tahun ke depan tuh meskipun saya masih hidup di 20 tahun ke depan itu pun sudah sangat bersyukur saya, Bang. Jadi saya tuh ingin mengajak dia lah ketika sudah nikah tuh saling sama-sama membahagiakan dengan mencoba hal-hal baru gitu kan. Apalagi terlebihnya biar bisa berguna bagi orang lain gitu bukan cuma soal perut kami berdua tapi buat orang banyak gitu itu sih harapan kami ya gitu insya Allah ada makanya saya kan udah bilang tuh sama dia saya ingin seperti ini, jalan saya ke depannya ingin seperti ini gitu saya dukungan dari kamu gitu kan saya bilang ke dia pun kalau seandainya mau ngapa-ngapain juga saya kan pasti dukung dia, cuma satu kalau kami saling tidak enak atau saling saling merasakan hal yang tidak enak di antara kami berdua, saya mohon bilang sama saya gitu terbuka gitu. Kalau ada seseorang yang bikin dia cemburu, bilang gitu kan. Saya juga terbuka kalau saya cemburu atau enggak cemburu gitu Benar. Sebelum tutup closing, tadi kan menarik sekali ya. Kalau apapun ada masalah, yang benar-benar ingin menghancurkan hubungan kalian gitu kan, harus memang terbuka satu sama lain gitu kan. Nah, sempat gak sih kalian pernah putus gitu kan? Jujur setelah kami jadian pada tanggal 15 November 2016 sampai kami mau anniversary keempat tahun 15 November 2020 ini kami nggak pernah sih putus. Mungkin jawaban Dede kan mewakili juga Bang, untuk putus sih nggak pernah Bang. Cuma memang bertengkar hebat tuh pernah. Cuma untuk sampai putus itu nggak pernah. Ya paling misalkan bertengkar hebat, kalau dia masih marah saya diam. Saya nggak mau ngomong, gitu kan. Pokoknya sampai situasi dingin dulu, baru diomongkan lagi. Nah kebaikan tuh cuma miskomunikasi biasanya gitu. Jadi memang kalau sama-sama panas, jadi mungkin lebih parah masalahnya. Ya, dewasa banget, memang harus begitu kan. Biasanya kan kalau orang pacaran ya, dia langsung mengambil keputusan, tidak bertanya baik-baik, tidak menyelesaikan secara dewasa apa nih masalahnya gitu kan. Dia hanya melalui apa kata orang lain. Ya, itu kan memang rata-rata pasangan cepat putus. Ini kan keren-keren. Inspirasi kalian nih patut dicontoh memang kamu pacaran. Oke ya, terima kasih dah Dede. Tapi sebelum kita closing kita game dulu. Game lagi. Pilih satu kata aja. Pilih satu yang kalian sukai aja. Pilih nikah di Kutai Kartanegara atau di luar? Kutai Kartanegara. Bulan madunya baru keluar. Suka indoor atau outdoor? Outdoor. Cepet lagi ya. Mau punya anak 2 atau 3? 2. Suka anak pertama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa kalian suka laki-laki duluan? Biar kalau besar bisa menjaga adik ya. Iya benar. Tapi kalau dikasih perempuan duluan ya apa? Syukur ya. Iya benar. Suka tinggal sama mertua atau sendiri? Sendiri. Pilih jabatan atau uang? Uang. saya suka uang. Oke, terima kasih banyak. Dede, Monik, sekali lagi salam corona. Oke, terima kasih banyak sudah datang. Oke, sekali lagi terima kasih. Tetap semangat, apapun itu, walaupun banyak badai, tetaplah dihadapi ya. Kata Ari Rasul bilang kan badai pasti berlalu, ya kan? Oke, jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like, dan di share. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Bye bye.